guys, sudah bersama Bang Boy. Gimana kok bisa Nick Mir nangis karena ucapan dari saksi ahli? Kita bahas nih dia reaksinya. Saudara Ali ya, selanjutnya mungkin nggak banyak ya Saudara Ali. Saudara Ali, tadi saya mau membicarakan mengenai legal standing. Legal standing bahwa seorang tadi perusahaan, apabila perusahaan yang mengalami kerugian, maka menurut Saudara Ali adalah perusahaan itu pun juga harus melaporkan gitu. Itu sebagai subjek hukum itu hanya terlapor sebagai subjek hukum atau juga pelapor? Baik, terima kasih penuntut umum bahwa dalam konteks ini tidak dibedakan tentang sebagai pelapor maupun terlapor kan gitu. Ketika sebuah subjek hukum korporasi mengalami sebuah kerugian, maka ya korporasi tadi yang melakukan sebuah pembelaan kerugian melalui alat organ korporasi tadi itu. Demikian pula ketika misalnya terlapor ada tindak pidana korporasi, maka bisa menjadi subjek hukum sebagai tindak pidana korporasi yang kemudian kehadirannya diwakili oleh pengurus korporasi tadi. Oh iya, demikian, untuk dan atas nama perusahaan itu ya. Tapi kalau misalkan secara faktanya ternyata kerugian itu ditimbulkan bukan uangnya perusahaan tapi uang secara pribadi, berarti legal standingnya seseorang melakukan dia uang pribadi yang dirugikan. Nah, seseorang ini merasa terancam, merasa diperas, kemudian dia uang pribadi. Nah, memang di situ itu dia merasa bahwa ada suatu produknya dia, milik dia, itu yang memang dijelek-jelekan atau direview buruk misalkan. Nah, namun demikian uangnya yang diberikan atas permintaan tersebut adalah uang pribadi, bukan uang perusahaan. Nah, apakah legal standingnya itu sebagai, karena ini kan kalau ini kan perkara pemerasan, kita skupnya kita kecilin dulu nih Saudara Ali. Ini kan perkaranya pemerasan kan. Berarti siapa yang diperas, uangnya dari mana? Uang asal muasal uangnya dari mana gitu. Nah, asal muasalnya misalkan uangnya itu dari pribadi si pelapor, apakah legal standingnya juga harus perusahaan atau memang pelapor? Baik, atau perseorangan gitu maaf. Menurut saya Yang Mulia bahwa sebuah perusahaan juga bisa mengalami kerugian, orang perorangan juga bisa mengalami kerugian. Nah, ketika kerugian itu bersumber dari sebuah nama yang tidak baik terhadap sebuah perusahaan tadi itu, maka recovery adalah dilakukan oleh perusahaan tadi itu. Dan ketika kemudian bahwa yang digunakan untuk membayar itu ya, misalnya menyerahkan itu bersumber dari uang kantong pribadi tadi, maka kemudian tidak bisa dibebankan kerugian tadi kepada orang yang menerima tadi itu. Bahwa kemudian terjadi sebuah kesalahan dalam konteks mengkonstruksikan siapa yang mengalami kerugian. Ada kerugian soal reputasi produk dan kerugian terhadap penyerahan uang tadi itu. Maka di sini semakin menjadi kabur. Sebetulnya kerugian apa yang diderita? Kerugian reputasi atau kerugian menyerahkan uang? Kerugian material. Kerugian material sejumlah 4 miliar kita kasih. Contoh kerugian material sejumlah 4 miliar. Nah, kerugian itu memang kita sepakat dulu Saudara Ali, kita tidak akan membahas mengenai substansi perkara, fakta perkara gitu. Saya kan ini hanya menanyakan mengenai dasar-dasar hukumnya aja gitu. Gak bisa, kau harus kaitkan dulu langsung ke perkaranya. Kau nggak boleh gitu botak segala sesuatunya. Ini mengenai kasus itu ya kasus itu aja, bongkar langsung. Hubungkan dengan kasusnya Nick Mir sama RG. Jangan kau ini kayak gini, pandangan hukum aja. Telek kau. Pandangan ahli mengenai terkait dengan hukum pidananya ini, gitu loh. Apabila saya tanyakan sesuatu gitu, saya tidak nyangkutin sama perkaranya. Apabila seseorang yang merasa diperas dan dananya dana pribadi, uangnya uang pribadi, ya saat itu dia diperas dengan alasan bahwa dia itu sudah jelas dengan pertanyaan yang tadi ya. Sudah jelas. Biar tidak diulang dijawab aja. Makanya mohon maaf penuntut umum, saya kira tidak perlu dipotong. Saya setiap mulai bicara selalu saya izin Yang Mulia. Ketika saya mengakhiri demikian Yang Mulia, karena saya menghormati sidang yang terhormat ini gitu. Maka jangan dipotong terlebih dahulu. Maka ahli saya mengatakan bahwa
bahwa ketika memang itu sebuah kerugian korporasi, ya korporasilah yang kemudian harus menanggung dan kemudian direksilah yang bertanggung jawab tadi itu. Tidak bisa kemudian ketika yang dipersoalkan adalah produk korporasi, terus kemudian orang per orang mengambil alih, terus kemudian dia merasa dirugikan atas tindakan tadi itu, tindakan mengambil alih tadi, tetap yang kemudian korporasilah sebagai satu subjek hukum yang kemudian mendalilkan kerugian tadi itu. Demikian yang mulia. Sudah. Sudah. Oke. Berarti kalau itu korporasi menanggung, walaupun uangnya uang dari pribadi. Jadi sebentar. Pertanyaan sudah dijawab ya. Jawabannya seperti itu, nanti disimpulkan di Baik, dokumentasi. kami simpulkan. Silakan pertanyaan selanjutnya. Oke, saudara ahli terkait dengan unsur pasal 369 dan ITE. Tadi saudara ahli kan bisa menjelaskan mengenai ITE dan 369. 369 di pasal 27B ayat 2 junto 45 ayat 10. 45 ayat 10 junto 27B ayat 2. Di mana dua-duanya unsurnya adalah kurang lebih dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran, dengan ancaman membuka rahasia, kan gitu. Dan itu di 369 maupun di ITE ada dengan pemerasan dengan ancaman membuka rahasia atau dengan ancaman pencemaran, gitu. Itu kita sepakat dulu. Apakah memang ibu dari sumber dari pasal 45 ini 27B ayat 2 ini memang dari pasal 369? Baik, menizin yang mulia, sependek pengetahuan ahli memang 27B ayat 2 Undang-Undang ITE adalah bersumber dari 369. Cuma kemudian yang membedakan adalah medianya. Kalau media 27 ayat 27B ayat 2 tadi adalah menggunakan media elektronik, tetapi adalah sama gitu loh. Demikian ya. Jadi kurang lebih sama ya saudara Ali ya, kurang lebih sama, tapi yang satunya melalui media elektronik. Nah, dan ada unsur untuk dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman membuka rahasia. Nah, dalam unsur tersebut dengan ancaman pencemaran dengan ancaman membuka rahasia, apabila seseorang menyerahkan uang sesuatu, ancaman tersebut itu dilakukan sebelum atau sesudah adanya penyerahan uang. Baik, menizin yang mulia. Ataupun utang ataupun barang. Ya, ancaman tadi adalah dilakukan sebelum ada penyerahan. Karena ancaman tadi dimaksudkan tujuannya adalah ada penyerahan tadi. Demikian ya. Oke. Saudara ahli, saya ilustrasikan sedikit ya. Tuhan, masih pakai ilustrasi loh di si botak ini loh. Udah jelas jawaban dari ahli seperti itu. Tetap dia itu pengen supaya ahli ini tergiring. Nggak tahu tergiring apa. Tergiring nizi mungkin. Bahwa memang saya mau menanyakan juga yang dikatakan kesepakatan dalam satu tindak pidana. Tadi saudara ahli menjelaskan adanya kesepakatan. Apakah antara pihak satu dan pihak kedua itu ada equal atau kesamaan dalam sosialnya gitu? Yang satu maksudnya derajatnya sama, yang satu tidak ada tekanan, tidak ada takut atau seperti apa? Kalau misalkan yang salah satunya terdapat tekanan, itu bisa dikatakan sebagai satu kesepakatan yang equal nggak? Baik, bahwa kesepakatan harus ada sebuah keseimbangan, harus ada kebebasan berkontra, bahwa kemudian harus equal, dan kemudian kalau merasa tertekan ya tentunya tidak boleh, tetapi kan perasaan tertekan tadi tidak boleh dipersepsikan secara subjektif kan gitu, bahwa kemudian ternyata didasari pada sebuah kesadaran, tidak ada ancaman apapun kan gitu. Bukan pertanyaan saya tadi, mohon maaf, pertanyaan saya cuma harus equal atau tidak gitu. Ya saya kira jelas lah harus equal, dan mohon maaf bahwa saya tidak sekedar menjawab karena ahli itu adalah keterangan, berarti menerangkan. Mohon maaf. Jangan ajari saya ini ahli. Itu mungkin maksudnya si ahli ini. Lu nanya equal atau enggak? Ya gue jawab equal. Tapi kasih waktu gue untuk menjelaskan equal itu apa pengertiannya, supaya gue itu gak digiring oleh omongan lu.
Bangsat lu, botak gitu ya Pak ahli ya. Oke, ini adalah ucapan ahli yang membuat tersentuh guys. Ini dia. Hakim nanya guys. Di dalam penjatuhan pidana, tadi ahli menerangkan kan dimungkinkan ada 3 ya. Satu bisa bebas, 2 lepas, yang ketiga itu kalau memang terbukti maka dijatuhi pidana. Dan di dalam setiap penjatuhan putusan oleh hakim senantiasa tersebut ya, terbukti secara sah dan meyakinkan atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Jadi yang harus digarisbawahi adalah sah dan meyakinkan ya. Nah, dalam konteks ini ya, di dalam hukum pidana menurut pendapat ahli terkait dengan keyakinan hakim seluruh, menurut pendapat ahli seperti apa? Baik, mohon izin yang mulia. Keyakinan hakim dalam konteks sebuah putusan adalah berdasarkan fakta persidangan yang mulia, berdasarkan pembuktian yang mulia. Bahwa keyakinan tadi adalah berdasarkan alat bukti, bahwa alat bukti di dalam sebuah persidangan dalam rangka membentuk sebuah keyakinan. Tapi pada sisi yang lain tentunya hakim juga punya penilaian berdasarkan tentang pemenuhan unsur dan terkait dengan berbagai norma aturan yang menjadi dasar. Tapi intinya yang mulia, bahwa keyakinan tadi kan hati nurani. Tapi hati nurani tadi tentunya tidak semata-mata kemudian tanpa dasar, tapi dasarnya adalah pembuktian di dalam sebuah persidangan yang mulia gitu. Kalau di dalam ketentuan ini, hukum positifnya sendiri, sepengetahuan ahli ada diatur terkait dengan hal itu? Mohon izin yang mulia, mohon maaf. Di dalam hukum pidana ya, Iya. terkait dengan keyakinan hakim itu sendiri, apakah diatur khusus di pasal berapa, menjelaskan seperti apa? Tidak diatur yang mulia, tetapi itu adalah kemudian melahirkan sebuah alat pembuktian bagaimana yang mulia, bahwa kemudian bersumber dari alat bukti di dalam persidangan tentang keyakinan secara khusus tidak diterjemahkan dalam hukum positif kita yang mulia. Kembali kepada diri hakim Diri hakim yang mulia, yang dia berdasarkan pada fakta persidangan. Ingat ya Pak Hakim ya. Tadi Anda mengatakan bahwa adanya suatu kesepakatan jika terdapat unsur pidana maka dapat dilakukan penuntutan, kalau tidak salah catat seperti itu. Betul gitu kan ahli ya? Mohon izin yang mulia, tadi penuntut umum menjawab apakah sebuah peristiwa perdata bisa menjadi peristiwa pidana. Maka jika ada unsur-unsur pidana dapat yang mulia. Iya. Pertanyaannya adalah apakah ahli bisa lebih mengeksplor lagi kesepakatan seperti apa toh yang ada unsur pidananya? Apakah proses menuju sepakatnya para pihak ataukah isi kesepakatannya? Silakan. Baik, mohon izin yang mulia, baik proses maupun isinya itu tentunya harus terpenuhi yang mulia. Bahwa proses berkaitan dengan syarat subjektifnya, berbagai isi berkaitan dengan syarat objektifnya. Maka dalam konstruksi bagaimana pemenuhan unsur tentang proses tadi itu, ketika memang dalam proses tadi menjadi peristiwa pidana, ketika kesepakatan tadi itu ada misalnya unsur penipuan, ada rangkaian kebohongan, ada tipu muslihat, ada bujuk rayu, dan ada memakai nama palsu atau kemudian martabat palsu, maka kemudian pada dalam konteks ini kesepakatan tadi menjadi batal demi hukum. Karena apa? Kesepakatan tidak mendasarkan pada kausa yang halal. Nah, pada sisi yang lain juga prosesnya ketika kemudian ternyata ada tindakan-tindakan yang kemudian bertentangan atau mengandung unsur melawan hukum. Jadi ketika kesepakatan tadi tidak ada unsur melawan hukum atau tidak ada pemenuhan unsur tindak pidana, maka tidak bisa dikonstruksikan, ditransformasikan menjadi sebuah peristiwa pidana. Tapi ada murni sebuah peristiwa perdata yang Ada lagi yang mau disampaikan dari ahli yang tidak sempat ditanya? Ini gas. Pertama, mohon izin yang mulia memberikan apresiasi atas kesempatan ini dan mohon maaf atas kekurangannya, dan sekali lagi bahwa bagaimana kita menggunakan pendekatan keadilan
berdasarkan hati nurani dan menempatkan putusan sebagai suatu mahkota yang indah dan sedap dipandang mata oleh para pencari keadilan, dan apakah adil ketika orang bekerja demi membela kepentingan umum dianggap melakukan pemerasan, ancaman atas nama pencemaran dan muka rahasia. Demikian yang mulia. Terima kasih ahli sudah memberikan pendapat dan boleh meninggalkan ruang sidang. Nangis lu dikbir lo. Dan penasihat hukum silakan ditanggapi pada tuntutan dan pembelaan. Silakan. Tiga ahli sudah kita periksa, terdakwa silakan duduk di depan. Nangis lo guys. Tapi jangan bingung ya, pertanyaan hakim itu adalah mengenai legal standing. Karena yang dirugikan itu atas nama perusahaan. Kok malah pemilik saham mayoritas yang melapor? Kata ahli, yang berhak melaporkan itu perusahaan itu. Jadi ini akan berarti itu hanya perdata seharusnya, bukan pidana. Wow, menarik ini. Thank you, support terus channel ini. Karena Bang Boy akan terus hadir di channel ini. Thank you, bye-bye.